Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita di akhir pekan kemarin dikejutkan oleh satu berita yang sebenarnya di Indonesia itu bisa disebut akrab atau sering begitu. Dan kali ini kembali terjadi ledakan di sebuah gereja. Kita tentu sangat mengutuk ya, atau tidak sepakat, prihatin, menyesalkan, menyayangkan, dan semua kata yang mewakili bahwa sebenarnya perbuatan itu adalah hal yang semestinya tidak boleh dilakukan oleh manusia, lebih-lebih ketika manusia itu memiliki agama. Dan kita patut bersyukur karena polisi telah menemukan pelaku, dan ternyata ini di hidayatullah.com disebutkan Polri pelaku bom di depan gereja Katedral Makassar, pasangan suami istri baru menikah 6 bulan. Menurut berita yang lain, tepatnya di bbc.com, itu disebutkan bahwa suami istri tersebut belajar bikin peledak ya. Nah, kalau di sini judulnya Bom Makassar dua terduga pengebom suami istri pengantin baru belajar bikin bom online. Di sini kita bisa membuat satu analisis bahwa ketika ada sebagian atau sekelompok atau bahkan mungkin individu, tepatnya begitu ya, yang berpikir bahwa melakukan tindakan kejahatan sebagai hal yang baik, sebenarnya ini merupakan satu fakta bahwa masyarakat kita harus betul-betul dicerdaskan. Dicerdaskan di sini berarti harus melalui dua jalan. Pertama adalah kognisi, kedua adalah spiritual. Orang-orang yang secara normal mampu berpikir dengan baik, tentu dia tidak akan memilih langkah-langkah seperti ini. Yang kedua, kalau seseorang memiliki iman, beragama dengan baik dan benar, seperti dikatakan Mahfud MD di BBC ini juga bahwa tidak satupun agama yang membolehkan hal itu, maka sangatlah kecil kemungkinan, bahkan mustahil, ada orang yang mengaku dirinya beragama, punya iman, kemudian manifestasi dari pengakuannya itu justru menimbulkan kerusakan. Jadi di sini poin yang bisa kita ambil bahwa ledakan tersebut harus betul-betul fokus pada inti masalah, dalam pengertian tidak boleh melebar kemana-mana, kemudian menyudutkan satu pihak ataupun membuat sebuah stigmatisasi yang pada akhirnya justru kehilangan substansi dari pelaku dan kenapa pelaku melakukan itu sendiri. Nah, yang menarik di sini bahwa kita bisa melihat kalau kemudian masyarakat ini tidak dicerdaskan secara kognisi, intelektual, dan juga spiritual dalam pengertian penanaman akhlak, maka kejadian seperti ini boleh jadi akan muncul kapan saja dan di mana saja. Walaupun kita juga patut membuat sebuah pertanyaan besar, mengapa selalu misalnya katedral yang menjadi sasaran dari orang-orang seperti ini. Dan tentu terlepas dari apapun, kita melihat dan mendorong pihak kepolisian betul-betul fokus pada mengapa pelaku itu sampai melakukan hal tersebut, dan jika memang terbukti ada jaringan dan seterusnya, sebaiknya diusut tuntas, dan semoga ini bisa menjadi hal yang kemudian terakhir terjadi di negeri yang sama-sama kita cintai. Saya tertarik untuk kemudian mengutip apa yang disampaikan Menko Polhukam yang tadi sempat saya sebutkan. Di sini disebutkan bahwa Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan serangan di Makassar bukan merupakan bagian dari perjuangan agama dan tidak mewakili agama apapun. Saya pikir ini adalah satu hal yang sangat tepat. Kemudian kutipannya seperti ini adalah betul-betul teror. Ini adalah musuh kemanusiaan. Kalau pelakunya mengatasnamakan perjuangan agama tertentu, berarti dia telah beragama secara salah. Semua agama itu pro kemanusiaan dan anti terorisme, kata Mahfud.
Jadi ini adalah satu ungkapan yang menurut saya bisa juga menjadi sebuah petunjuk serta legitimasi untuk Polri betul-betul fokus kepada siapa pelaku dan mengapa pelaku melakukan itu semua. Bahwa kemudian ini pengantin baru, belajar dari online, saya pikir itu adalah hal yang sifatnya bukan substansi, walaupun bisa juga ya petunjuk-petunjuk untuk melakukan langkah selanjutnya bisa dilakukan demi penguatan pembuktian itu sendiri. Nah, terakhir kami ingin tegaskan bahwa kasus ini menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa persoalan-persoalan bangsa itu tidak bisa semata-mata melakukan atau diatasi dengan pendekatan-pendekatan sekuritas keamanan. Dalam hal ini misalnya ditangani oleh polisi itu sendiri atau oleh lembaga tertentu misalnya, karena aspek perilaku masyarakat itu juga ditentukan oleh banyak hal. Dan dalam konteks ini, jika memang nanti ya kita ingin betul-betul satu perubahan dan penanganan serta masalah ini betul-betul tidak terulang di masa yang akan datang, maka masalah-masalah seperti ini harus betul-betul diulas secara komprehensif, melibatkan semua pihak yang secara kepentingan maupun tanggung jawab dan kewenangan bisa ikut ya menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita yang seperti ini. Karena bagaimanapun masalah seperti ini adalah hal yang sudah pernah terjadi, semestinya antisipasi, pencegahan, termasuk di dalamnya adalah proses mengedukasi masyarakat itu sendiri tidak boleh berhenti. Dan inilah tantangan kita semua, dan semoga melalui kejadian ini kerukunan beragama kita semakin kuat, kepolisian juga dapat melibatkan pihak-pihak yang secara kompeten dan wewenang itu bisa sinergi, kolaborasi. Pada saat yang sama pemerintah dapat menjadikan kasus ini sebagai sebuah media bagaimana masyarakat kita betul-betul dicerdaskan sebagaimana amanah konstitusi, dan tidak cukup dicerdaskan tetapi juga disejahterakan, dan itu juga merupakan amanah dari konstitusi. Semoga semua ini membawa keadaan kita ke depan menjadi lebih baik, lebih bermartabat, dan lebih membawa kemaslahatan bagi bangsa ini dan seluruh umat dunia, umat manusia di dunia ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.